Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya bisa mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengembangan instrumen tes keterampilan SMES pada atlet bola voli putra Universitas Negeri Padang. Dan perkenalkan, nama saya Faradila Dini Ilahi dari program studi pendidikan olahraga S2 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang tahun 2018, di mana pembimbing saya yaitu Dr. Anton Komaini SSI MPD dan kontributor dari proposal saya yaitu Prof. Dr. Gusril MPD dan Dr. Jung Hausin MPD Cons. Tidak berpanjang-panjang, langsung saja pada pendahuluan, di mana latar belakang sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat martabat dalam kehormatan bangsa. Nah, di sini Harsono dalam Panji 2013 mengatakan, prestasi akan dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa faktor di antara lain yaitu kondisi fisik, mental, teknik, taktik, serta aspek strategi. Sedangkan untuk Septa Kunta tahun 2013 mengatakan, faktor lain yang mempengaruhi pencapaian prestasi adalah pemanfaatan kemajuan teknologi yang ada. Dan Wiarto 2015, pengembangan kemampuan iptek menjadi salah satu faktor domain bagi negara maupun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Dalam beberapa cabang olahraga, kemampuan ketepatan merupakan salah satu aspek teknik yang sangat penting untuk menunjang prestasi. Permainan bola voli diciptakan pada tahun 1895 oleh William G. Morgan, yaitu seorang pembina pendidikan jasmani di YMCA, Young Men Christian Association di kota Holyoke, Amerika Serikat. W.G. Morgan menciptakan permainan di udara dengan cara pukul-memukul melewati jaring yang dibentang dengan lapangan yang sama luasnya. Oleh Dr. Hubert Spring, namanya diganti menjadi volleyball, yang artinya memvoli bola secara bergantian. Itu tertera pada buku Erianti tahun 2004. Selanjutnya smash. Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan untuk mencapai suatu kemenangan, menurut Yunus. Pemanfaatan teknologi juga berkaitan erat dengan tes dan pengukuran, terutama dalam pengambilan data sebagai patokan untuk menentukan program latihan. Berdasarkan diskusi dengan beberapa pakar olahraga, berpendapat bahwa instrumen ketepatan bola voli masih dengan hitungan manual dan belum adanya usaha pengembangan instrumen yang mengukur ketepatan khusus cabang olahraga bola voli tersebut. Masalah utama pada penelitian ini yaitu berada pada belum adanya pengadaan instrumen alat ukur ketepatan pukulan bola voli yang berbasis teknologi sebagai media untuk pengukurnya. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk mengembangkan dan membuat sebuah prototipe alat yang mengembangkan instrumen ketepatan pukulan smash bola voli yang berbasis digital yang akan menggunakan sensor dan software dalam proses perhitungan dan input data yang ada. Untuk fokus masalah penelitian, fokus penelitian ini bertujuan pada bagaimana pengembangan instrumen tes keterampilan bola voli yang berbasis digital untuk menciptakan alat yang efektif dan efisien dalam penciptaan dan pelaksanaan. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini ialah bagaimana cara mengembangkan instrumen tes keterampilan bola voli yang berbasis digital yang efektif, efisien setelah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan pengembangan instrumen tes keterampilan bola voli yang berbasis digital yang efektif dan efisien setelah diuji validitas dan uji reliabilitasnya. Untuk kegunaan hasil penelitian ini adalah salah satu penunjang dan aset bagi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang sebagai sarana pembelajaran bagi mata kuliah tes dan pengukuran dan bola voli serta alat bantu dalam proses pengukuran ketepatan pukulan smash itu sendiri. Kita langsung saja untuk bab 2-nya, yaitu kajian pustaka. Pertama, teknologi media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis
untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Dari konsep pengembangan instrumen tes, penelitian pengembangan menurut Sugiono yaitu penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan Sukma Dinata tahun 2007 definisi R&D yaitu suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, maka disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan dalam dunia pendidikan merupakan studi sistematis terhadap pengetahuan ilmiah yang lengkap untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada, yang lebih inovatif, efektif, dan bermanfaat untuk pembelajaran. Selanjutnya adalah hakikat instrumen tes. Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Surya Brata tahun 2008 mengatakan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologi. Selanjutnya Sugiono 2010 dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Dengan kata lain, dalam sebuah penelitian, kualitas sebuah instrumen akan menentukan seberapa baik sebuah penelitian. Berkaitan dengan penggunaan sebuah instrumen, salah satu hal yang terpenting dalam pengembangan sebuah alat atau instrumen yang dijadikan sebagai sarana pengukuran suatu objek adalah menseleksi dan mengkonstruksi instrumen atau tes yang dirancang. Ridwan 2006. Tes adalah serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. V.L. Goodnow dalam Sudijono tahun 2011 juga mengatakan tes adalah suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, menurut Sukardi 2010, ada 3 tujuan dari instrumen. Pertama, tes dan instrumen evaluasi kategori paper and pencil. Selanjutnya, tes kecakapan atau aptitude test. Dan terakhir, tes penghargaan atau appraisal test. Ismarianti tahun 2008 mengutarakan pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara objektif. Data hasil pengukuran dapat diperoleh melalui berbagai teknik tes dan non-tes. Teknik-teknik tersebut ada yang menghasilkan data numerik atau angka yang bersifat kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Ada pula yang menghasilkan secara kualitatif. Untuk pengembangan instrumen, penelitian dalam pengembangan merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan antara penelitian dasar dan penelitian terapan itu tertera pada Zainal Arifin tahun 2011. Sugiono 2010 mengatakan berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, penelitian dasar, yang kedua penelitian terapan, dan yang ketiga penelitian pengembangan. Dan di Sugiono juga tahun 2010, tahapan atau langkah-langkah penelitian dalam pengembangan dalam penelitian itu ada 10. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Ketiga, desain produk. Validitas desain, revisi desain, uji coba produk. Revisi produk, uji coba pemakaian, referensi produk, dan produksi massal. Lanjut ke deskripsi konseptual variabel yang akan diukur. Nah, di sini yang pertama itu hakikat bola voli. Permainan bola voli merupakan satu permainan yang bertujuan untuk membangun serangan dan mempertahankan daerah sendiri dari serangan lawan, atau mempertahankan daerah sendiri dari bola mati. Untuk mencapai hal yang demikian membutuhkan teknik-teknik gerakan seperti servis, passing bawah, passing atas, smash, dan block. Untuk lapangan bola voli tersebut memiliki ukuran 18 x 9 meter dan dikelilingi
oleh daerah bebas yang luas minimum di semua sisi 3 meter. Dan gambar lapangan bola voli tersebut bisa dilihat dalam proposal saya di halaman 26. Lanjut ke ketepatan. Ketepatan atau akurasi adalah kemampuan seorang untuk mengarahkan sesuatu gerak ke suatu serangan sesuai dengan tujuan. Itu dikatakan oleh Suharno HP dalam A6 2013. Manfaat ketepatan ini untuk pemain bola voli antara lain meningkatkan prestasi atlet, gerak anak latih dapat efektif dan efisien, mencegah terjadinya cedera, mempermudah menguasai teknik dan taktik. Jika pemain bola voli tidak memiliki ketepatan atau akurasi yang baik, maka tidak ada artinya dalam melakukan ses. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang pemain bola voli harus memiliki ketepatan. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan. Menurut Suharno dalam Hermansyah tahun 2018, faktor-faktor penentu baik tidaknya ketepatan akurasi, yang pertama adalah koordinasi tinggi, yang kedua besar kecilnya sasaran, yang ketiga ketajaman indera dan pengatur syaraf, yang keempat jauh dekatnya sasaran, yang kelima penguasaan teknik, yang keenam cara cepat lambatnya gerakan, feeling dan ketelitian, dan kuat lemahnya suatu gerakan. Sukadianto 2002 juga mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan, antara lain tingkat kesulitan, pengalaman, keterampilan sebelumnya, jenis keterampilan, perasaan, dan kemampuan mengantisipasi gerak. Kita lanjut pada smash. Dalam pengertian smash, Mukhalid mengutarakan smash adalah pukulan yang meniku ke arah lapangan lawan. Irianti dan kawan-kawan 2004 mengatakan smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan untuk mencapai kemenangan. Smash merupakan pukulan keras yang dapat mematikan serangan lawan dan merupakan pukulan yang sangat menguntungkan bagi pemain yang bagus. Akan mempermudah pemain untuk melakukan smash. Nah, smash dalam permainan bola voli sangat penting. Keberhasilan satu regu dalam memenangkan pertandingan bola voli banyak ditentukan oleh smash. Sebab smash merupakan cara termudah untuk memenangkan angka. Kalau pemain hendak memenangkan pertandingan bola voli, mereka harus menguasai teknik smash yang bagus. Ada 4 jenis smash yang dapat digunakan dalam permainan bola voli, yaitu frontal smash atau smash depan, frontal smash dengan twitch atau smash depan dengan memutar, smash dari pergelangan tangan, dan dump atau smash tipuan. Itu dikatakan oleh Butsal tahun 2008. Lalu teknik dasar smash permainan bola voli. Di sini juga dari Botestel tahun 2008 menjelaskan teknik smash atau spike olahraga bola voli terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan run up atau tahap lari menghampiri. Yang kedua adalah fase take off atau tahapan melompat. Yang ketiga fase hit atau memukul. Dan yang keempat fase landing atau mendarat. Nah, untuk cara mengukur ketepatan smash, ketepatan smash dilakukan dengan tes smash diagonal dan frontal. Itu diutarakan oleh Safruddin 2004. Nah, di mana yang tertera pada gambar, jika masuk di atas matras yang ada panahnya itu berarti nilai yang didapatkan oleh smasher yaitu 4 poin. Jika masuk pada petak bergaris itu akan mendapatkan 3 poin. Sedangkan masuk dalam petak A dan B akan mendapatkan 2 poin. Untuk kerangka konseptual, jadi dari masalah penelitian ini adalah belum adanya instrumen tes keterampilan bola voli yang berbasis digital. Jadi kita memerlukan dikembangkannya instrumen tes keterampilan bola voli yang berbasis digital. Akan dihasilkan nanti instrumen tes yang bisa mengukur keterampilan bola voli tersebut. Dan perlu divalidasi oleh para pakar dan sejawat. Dan perlu dihasilkan juga instrumen tes keterampilan bola voli yang sudah valid. Dan setelah itu dihasilkan juga instrumen tes keterampilan bola voli yang sudah valid dan praktis.
dan yang sudah diuji. Lalu melakukan uji efektivitas melalui metode eksperimen yang menghasilkan instrumen tes berbasis teknologi yang mengukur keterampilan bola voli yang sudah valid, praktis dan efektif. Selanjutnya, penelitian relevan. Dari penelitian yang sudah ada, saya mengambil dari Bapak Nurul Ihsan DKK tahun 2018 yang berjudul Instrumen Kecepatan Tendangan Pencaksilat Berbasis Teknologi. Dari Yani Ramadhani 2012 dengan judul Pengembangan Instrumen dan Bahan Ajar untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi, Penalaran dan Koneksi Matematis dalam Konsep Integral. Dan yang terakhir Ajeng Suryani tahun 2015 mengembangkan instrumen tes untuk mengukur keterampilan proses sains siswa SMP pada materi gerak. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Desain penelitian digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development. Disebut pengembangan berbasis penelitian, research-based development. Menurut Sugiono tahun 2013, metode penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Dalam penelitian dan pengembangan ini difokuskan untuk menghasilkan produk instrumen tes keterampilan bola voli berbasis digital, di mana penelitian tersebut dapat digunakan untuk menyeleksi atlet. Selanjutnya adalah prosedur pengembangan instrumen. Dalam Sugiono kita dapat melihat di gambar langkah-langkah penggunaan metode research and development. Di sana ada potensi dan masalah, ke arah pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Arduino Uno ini adalah platform yang dibangun untuk mempromosikan interaksi fisik antara lingkungan dan komputer menggunakan perangkat elektronik dengan cara sederhana menurut Fernando tahun 2017. Nah, Arduino Uno memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu mikrometer, operasi tegangan, input tegangan, pin analog, arus DC tiap pinnya, arus DC ketika 3,3 volt, memori flash, dan SRAM. Selanjutnya kita memakai sensor square FSR untuk di bawah matras, di mana sensor square atau sensor tekanan adalah sensor yang secara umum digunakan dalam pemantauan tekanan karena akurasi tinggi yang bisa digunakan baik di bidang teknologi pendidikan maupun teknologi elektro secara luas. Nah, di sini kita bisa lihat instrumen tes keterampilan bola voli yang berbasis digital itu desainnya seperti yang tertera pada gambar atau bisa dilihat di dalam proposal halaman 44. Di sana cara kerjanya adalah setiap matras terdapat sensor pada setiap potongan. Setiap matras memiliki angka penjumlahan yang berbeda. Setiap sensor akan terhubung dengan dan terhitung pada box instrumen. Box instrumen ini dihidupkan dengan menggunakan tombol on off pada panel. Pada box instrumen tersebut sudah terprogram perhitungan ketepatan pukulan. Yang keenam, setiap atlet melakukan smash dengan bola memantul ke atas matras dan sensor akan terhubung dan ternilai pada box instrumen. Yang terakhir, pada saat bola mengenai matras dan pantulan pertama sensor, maka akan terprogram dalam box instrumen. Selanjutnya adalah karakteristik instrumen yang dikembangkan. Uji coba produk pengembangan berbasis teknologi sensor dilakukan pada subjek uji coba yang terdiri dari beberapa ahli yang berkaitan dengan pengembangan instrumen tes keterampilan smash bola voli dan divalidasi oleh 3 orang ahli. Yang pertama pakar media, yang kedua pakar tes dan pengukuran, dan yang ketiga pakar bola voli. Nah, untuk populasi, Agung tahun 2011, populasi adalah seluruh anggota kelompok yang telah ditentukan karakteristiknya dengan jelas, baik itu kelompok orang, objek, atau kejadian. Sedangkan untuk sampel, Sugiono tahun 2017 mengatakan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Lanjut ke definisi konseptual dan operasional. Untuk definisi konseptual sendiri, yaitu batasan
terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam pengoperasionalkannya di lapangan. Sedangkan untuk definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel itu diukur. Dan untuk pengembangan dimensi dan indikator kita bisa lihat di tabel halaman 48. Di sana kita melihat kelompok dari variabel, definisi variabel, indikator, dan skalanya. Lanjut ke kisi-kisi instrumen, kita juga bisa lihat di halaman 49 dan 50. Di sana di mana kisi-kisi ini akan diberikan kepada 3 pakar tersebut. Yang pertama pakar media, yang kedua pakar tes dan pengukuran, dan yang terakhir pakar bola voli tersebut. Selanjutnya pengembangan butir instrumen. Pengembangan butir instrumen dapat dibagi menjadi 5, yaitu identifikasi potensi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi produk, dan subjek uji coba. Nah, di sini validasi konstruknya dapat dibagi juga dengan 5. Yang pertama deskripsi proses pembakuan, yang kedua kriteria tes baku, yang ketiga sampel uji coba, yang keempat uji cobanya, dan yang kelima validitas dan reliabilitasnya. Untuk rumus perhitungan kelayakan menurut Sugiono tahun 2013 rumusnya adalah SH per SK, di mana SH adalah skor hitung dan SK adalah skor kriteria. Kategori persentase menurut Arikunto tahun 2010, di mana skor dalam persentasenya kecil dari 40%, untuk dinamakan tidak baik atau tidak layak. Untuk 40% hingga 55% itu dinyatakan kurang baik atau kurang layak. Dan di rentang 56% sampai 75% itu dikatakan cukup baik atau cukup layak. Sedangkan untuk rentangan 76% sampai dengan 100% itu baik atau layak untuk dipakai. Lalu untuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket penilaian atau tanggapan dengan bentuk jawaban dan keterangan penilaian, yaitu sangat tidak setuju, tidak atau sangat tidak layak. Yang kedua tidak sesuai atau tidak layak. Yang ketiga sesuai atau layak. Yang keempat adalah sangat sesuai atau sangat layak. Dan perhitungan reliabilitas dengan rumus dipakai dengan rumus R sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dibagi akar sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N dan dikali dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N. Terima kasih. Sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Saya berharap untuk saran-saran dan masukan untuk proposal saya. Saya ucapkan sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.